Baik, selamat pagi. Saya mahasiswa dari jurusan Sosiologi, FISIP Undana, atas nama Irnius Vandernama Kobit, dengan NIM 18030300084, semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku The Cooperative Moment. Di dalam buku tersebut terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama, sejarah dan teori kerjasama. Bagian kedua, studi kasus koperasi. Bagian ketiga, analisis dan implementasi untuk masa depan. Di dalam buku ini terdapat juga 10 bab yang dibagi 3 bab di bagian pertama dan bab 4 sampai bab 8 di bagian kedua dan bab 9 dan bab 9 10 di bagian pertama, bab pertama sejarah dan teori gerakan koperasi. Asal mula gerakan koperasi. Sebuah koperasi asuransi kebakaran didirikan di Inggris pada tahun 1700-an. Di Prancis sekitar tahun 1750. Sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk koperasi. Yang tidak diragukan lagi adalah koperasi konsumen pertama di dunia maju. Selama periode ini, ada beberapa upaya untuk memulai bank koperasi atau lembaga kredit di Jerman. Pada tahun 1830, terdapat 300 perkumpulan koperasi yang secara resmi diakui di Inggris. Dan Kongres Koperasi pertama bertemu di Inggris pada tahun 1831. Yang berikut prinsip koperasi. Terdapat 7 prinsip, yaitu yang pertama, menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokrasi atau satu anggota, satu saham, satu suara. Yang berikut, ketiga, teroperasi dan dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota. Yang keempat, bebas dari investasi. Yang keempat, tetap bebas dari investasi dari pemerintah atau dari kekuatan luar lainnya. Yang kelima, mendidik anggota masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi. Yang keenam, mendorong kerjasama antar koperasi. Yang ketujuh, yang berikut bagian kedua, kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya adalah Grameen Bank de Bangladesh dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung dan memperbaiki keluarga. Koperasi di Australia telah mengalami perjuangan yang jauh lebih sulit untuk bertahan hidup, terlepas dari tantangan banjir, tsunami, persaingan dari tradisional, campur tangan pemerintah dan permusuhan.
Koperasi di Asia Tenggara dan Oceania tetap bertahan bahkan berkembang. Gerakan yang kita masuk berikut, gerakan koperasi di India. 3 contoh usaha koperasi di India memiliki sejumlah fakta yang sama, yaitu yang pertama, kelompok kecil belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka. Yang ketiga, semua jenis koperasi sedang menemukan cara untuk merepresentasikan diri mereka sendiri dan melihat diri mereka menyebar ke wilayah yang semakin luas di India. Yang berikut masuk ke bab ketiga, analisis dan implementasi untuk masa depan. Apa yang membuat kerjasama bekerja? Apa yang membuat kita kerjasama? Jawabannya sederhana. Sekelompok orang yang menginginkan berhasil. Dalam mengamati dan mewawancarai orang-orang seperti itu, ada beberapa faktor yang menjadi jelas secara universal. Faktor terpenting mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan adalah kapitalis yang tepat dan tingkat partisipasi anggota yang tinggi. Cara termudah untuk mengakumulasi model untuk berbagai koperasi produk adalah melihat keuangan mikro atau bank koperasi. Tingkat partisipasi yang mendekati 100% hampir dijamin dengan cara ini. Koperasi retail bisa datang belakangan dan mungkin harus mulai dari yang kecil dan berkembang ke keras memungkinkan. Dukungan komunikasi tentu saja sangat penting. Sedikit kemajuan yang dicapai tanpanya. Koperasi yang berhasil secara konsisten menemukan cara-cara kreatif untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam programnya. Beberapa pasar makna koperasi telah memusatkan kafe. Memasuki kafe, makanan alami atau kedelai kopi di dalam toko mereka. Yang lain menampilkan pusat pendidikan komunitas atau toko kerajinan. Struktur organisasi berubah dengan tantangan yang berbeda. Tantangan yang sedang berlangsung untuk meningkatkan komunikasi di dalam koperasi antara pekerja dan manajemen antara koperasi dan komunikasi. Perubahan seringkali diperlakukan oleh pertimbangan hukum dan politik, ukuran dan ruang lingkup organisasi, dan perubahan kebijakan oleh dewan anggota. Sebagian besar usaha koperasi kami telah gagal menolak publik untuk menyelesaikan masalah kapitalis mereka atau berhasil bersaing dengan komersial serupa lainnya. Tantangan masa depan yang paling konsisten dilaporkan oleh retail adalah bekerja dalam konteks memperluaskan rantai nasional dan internasional seperti Walmart dan Walmart. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya
Saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi.